Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan Ustazah Emil. Kali ini Ustazah Emil akan menyampaikan materi pengaruh letak geografis Indonesia. Apakah kamu masih ingat? Apa itu pengertian letak geografis? Ya, betul, letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Lalu, apakah kalian masih ingat letak geografis Indonesia itu di mana sih? Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Apakah kamu masih ingat? Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudera. Apakah itu? Alhamdulillah, anak soleh dan solihah. Benar. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis dan menguntungkan bagi negara Indonesia. Salah satu keuntungan letak geografis Indonesia adalah menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Posisi Indonesia yang strategis memberikan pengaruh bagi masyarakat. Apa saja itu pengaruhnya? Yang pertama, terjadi akulturasi atau pencampuran antar budaya Indonesia dengan budaya asing. Yang kedua, budaya Indonesia semakin kaya dan beragam. Yang ketiga, terjadi penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri atau menyebarnya budaya Indonesia ke luar negeri. Ayo sekarang kita mengamati peta yang ada di sini ya. Coba kita bandingkan dari peta yang kalian lihat ini, manakah yang lebih luas antara daratan dan lautan yang ada di negara Indonesia? Alhamdulillah, benar anak soleh-solehah. Yang lebih luas dari wilayah Indonesia adalah lautan. Nah, benar anak soleh-solehah. Setelah kita mengamati peta wilayah negara Indonesia, kita dapat melihat sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri atas perairan. Oleh karena itu, negara kita disebut sebagai negara maritim. Sekarang, coba dapatkah kamu menjelaskan dengan bahasamu sendiri apa itu pengertian negara maritim? Alhamdulillah. Negara maritim merupakan negara yang memiliki perairan yang luas. Lalu, adakah dampak positif dan negatif bagi negara maritim? Ada. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yang pertama yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dapat memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatif dari negara maritim itu apa sih? Yang pertama yaitu hilangnya budaya asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua,
munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat atau sesuai dengan budaya wilayah daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan perkebunan. Potensi agraris di Indonesia antara lain, yang pertama, ketersediaan lahan. Lahan di Indonesia sangat luas sekali ya. Yang kedua, iklim yang mendukung. Indonesia terdiri atas 2 iklim ya. Yang ketiga yaitu tanaman unggul. Jazakumullah anak solih dan solihah. Setelah ini langsung dikerjakan ya tugasnya. Link ada di deskripsi YouTube. Langsung dikerjakan ya anak.